Kamu sudah mencuci tangan berkali-kali tapi bau bawang putih dan bawang bombay itu tak kunjung hilang dari tanganmu. Bau bahan makanan tertentu menempel karena pelepasan molekul asam saat dibelah. Mencuci tangan memang akan membantu membersihkannya tapi tak akan cukup untuk menghilangkan bau. Air sendiri sebenarnya malah membuat masalahmu makin buruk karena reaksinya dengan molekul justru membuat bau makanan lebih kuat. Ternyata cara terbaik menyingkirkan bau ini adalah menggosok tanganmu ke panci, wajan, peralatan makan, serta nampan kue. Asalkan semuanya terbuat dari stainless steel. Cara ini sangat ampuh menghilangkan bau sampai-sampai ada yang membuat sabun stainless steel. Meremas semua sari lemon tanpa alat bisa super berantakan. Alih-alih menggunakan tangan, coba gunakan penjepit. Jepit lemonmu dan peras. Kamu pasti akan mendapatkan lebih banyak sari dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Pembersih bulu awalnya didesain mengangkat serat kecil dari benda seperti kain pelapis dan pakaian. Tapi kamu juga bisa memakainya untuk menjaga kebersihan alat makan. Mesin pencuci piring mungkin memang bisa membilas dan membersihkan peralatan makan, tapi akan sia-sia jika tempat penyimpanannya kotor. Jika ingin mengangkat debu dari wadah alat makan, kamu tak perlu mengeluarkannya dari laci. Cukup ambil pembersih bulu yang lengket dan gulirkan di tiap bagian dan tada! Semua remah dan kotoran hilang. Penahan antingmu hilang. Cuil saja penghapus dari pensil dan tancapkan antingmu ke sana. Masalahmu bisa terpecahkan sementara. Kaleng soda punya tab kecil yang kamu gunakan untuk membukanya. Coba lihat lubang di bagian atas tab. Fungsinya bukan cuma agar kalengnya lebih mudah dibuka, tapi juga untuk tempat sedotan. Fungsi lainnya juga ada loh. Kalau kamu ingin menggantung foto di dinding tapi tidak ada kawat atau hangernya, kamu bisa menggunakan tab kaleng soda juga. Kamu baru memesan kopi. Biasanya, cangkirmu dilengkapi penutup agar minumanmu aman, tapi kamu juga bisa memakainya sebagai tatakan. Buka, balikkan, lalu taruh di bawah cangkir. Kamu pun tak akan pernah meninggalkan noda di meja lagi. Kalau kamu bingung harus memasak spaghetti seberapa banyak untuk makan malam, ada cara mudah untuk mengukur porsi dengan sendok spaghetti. Sendok ini punya dasar berlubang untuk meniriskan air, tapi kamu juga bisa memakainya untuk mengukur berapa banyak pasta yang harus kamu masak. Spaghetti yang muat di lubang sendok ini setara dengan satu porsi. Kamu membuka yogurt tapi tidak punya sendok. Tenang, nggak perlu beli kok. Ambil saja tutupnya, putar ujungnya agar membentuk gagang dan gunakan ujung lainnya sebagai ciduk. Sendok kecilmu siap. Kalau kotak tisumu udah kosong, jangan keburu dibuang ya. Ini wadah bagus untuk menyimpan barang. Mungkin kamu selalu penasaran kemana perginya semua kantong plastikmu. Kalau ditaruh ke kotak tisu kosong, kamu akan selalu tahu di mana plastikmu. Penjepit kertas wajib kamu bawa-bawa saat ingin meninggalkan rumah tanpa membawa banyak bawaan. Setelah dipasang ke kunci, kamu bisa menjepitkan uang tunai ke sana. Dengan begini, kamu tidak perlu lagi membawa dompet atau tas. Kalau kamu tidak punya pembersih komputer atau sesuatu yang dirancang khusus untuk membersihkan keyboardmu, cukup gunakan kapas. Lembabkan sedikit dengan disinfektan dan lap sela-sela tombolmu sekali atau 2 kali seminggu. Kamu mungkin sadar ada banyak sepatu yang punya tali di belakang. Tujuan utamanya adalah untuk membantumu menarik sepatu dengan lebih mudah. Tarik saja tali ini saat kamu mendorong tumit ke sepatu. Tapi tali ini juga punya fungsi lain. Kamu bisa menggunakannya untuk menggantung sepatu saat kotor atau saat ingin mengeringkannya setelah dicuci. Kamu juga bisa memasukkan tali sepatu ke sana jika ingin mengikatnya di pergelangan kaki. Ini pasti menjengkelkan. Kamu membeli sepatu incaranmu, kemudian sadar solnya licin. Tenang saja, cukup ambil amplas dan gosokkan ke sol supaya solnya kasar. Setelah lebih aman, kamu bahkan bisa memakainya di tengah hujan. Oke, aku mau ngaku. Dulu aku sempat mikir ujung yang lebih kasar di penghapus 2 warna berfungsi menghapus tinta. Faktanya, sisi yang lebih gelap yang biasanya biru atau abu-abu dapat menghapus pensil dari kertas yang lebih kasar. Jenis kertas ini biasanya hanya dipakai seniman, jadi banyak orang yang keliru. Namun bukan cuma itu kegunaan penghapus, kamu bisa memakainya untuk memoles perhiasan, membersihkan barang elektronik, dan bahkan mengangkat sisa stiker yang menempel. Sepatu suet dan dinding yang kotor juga bisa dibersihkan. Oh, resletingmu tersangkut lagi dan kamu sudah telat. Kamu nggak sempat mengurusnya, tapi kertas lilin sempat. Hehehe. Gosokkan kertas ini ke resleting yang macet, seharusnya berhasil. Pembuka kaleng bukan cuma punya fungsi yang sesuai namanya. Pembuka kaleng juga bisa membuka bungkus plastik keras yang menyebalkan itu.
Kamu tidak perlu repot-repot memakai gunting lagi. Cukup ambil pembuka kaleng biasa, pakai di sepanjang tepi bungkus, dan sekarang kamu bisa bernapas lega. Haha. Aku punya rahasia. WD-40 bisa sepenuhnya mengangkat permen karet dari sol sepatu loh. Stiker, label, dan bahkan bekas krayon di dinding juga bisa dihapus pakai cairan ini. Kamu juga bisa menggunakannya untuk mengurai kalung kusut dan melonggarkan cincin saat tersangkut di jarimu. Kejutan, earphone-mu punya wadah baru. Caranya, gulung yang rapi ke dalam telur mainan ini. Semoga kabelnya tidak kusut lagi ya. Sebagian besar kenop terbuat dari kuningan dan itu bukan kebetulan. Kuningan memang menambah kilau emas indah ke suatu ruangan, tapi sebenarnya punya alasan praktis juga. Kuningan biasanya tahan lama dan yang paling penting, tahan terhadap kelembapan dan minyak di tangan manusia. Kuningan juga antibakteri, jadi bisa menjaga rumahmu lebih higienis. Hanger kayu terlihat lebih mewah dan elegan dibanding yang plastik, tapi bukan cuma itu yang bikin harganya lebih mahal. Hanger kayu sebenarnya terbuat dari kayu cedar, jenis kayu khusus yang mengusir serangga. Selagi membahas pakaian, meletakkan sabun di lemari pakaian bisa loh membuat aroma pakaianmu segar. Kutex bukan hanya untuk mempercantik kuku. Berkat kemampuan perekat dan kedap airnya, Kutex bisa dipakai untuk membuat segel pelindung atau merekatkan barang. Nggak perlu lagi menjilat amplop, kita punya Kutex. Kutex juga bisa mengencangkan kacamatamu, memperbaiki lubang di stocking, atau mengamankan ujung tali sepatu yang terurai. Kamu akan dapat kantong gel silika kecil setiap kali membeli sepatu baru. Kantong itu sebaiknya disimpan, karena gel silika sangat baik dalam menyerap kelembapan. Fungsinya pun tak terbatas pada sepatu. Kamu pasti sering mendengar banyak orang menyarankan untuk menaruh ponsel basah ke semangkuk beras. Katanya beras bisa menyerap air, tapi gel silika bahkan lebih ampuh dalam menyerap kelembapan. Kamu juga bisa menaruh kantong silika di tas gymmu supaya bau tak sedapnya tidak menguar. Tapi ingat, selalu hati-hati ya memakai gel silika. Di label peringatannya jelas tertulis jangan dimakan, karena gel itu mengandung zat beracun. Kamu lagi nugas di komputer, dikit lagi kelar, waduh internetnya mati. Tenang, ada cara mudah untuk menghabiskan waktu. Jika kamu menggunakan Google Chrome, kamu akan melihat T-Rex di browsermu di dekat tulisan No Internet. Saat T-Rex ini muncul, cukup tekan tombol naik pada keyboard dan kamu akan memulai mini game platformer. Kamu harus membantu si T-Rex lari tanpa menabrak kaktus di jalan. Oke, udah nyala lagi nih. Tapi nanti dulu ya, aku mau bikin rekor. Kita semua tahu apa fungsi termos. Tapi termos ditemukan bukan untuk menjaga kehangatan kopimu. Termos dibuat oleh ilmuwan Skotlandia yang ingin punya tempat penyimpanan agar suhu bahan kimianya tetap stabil. Jadi, dia mengambil 2 botol, memasukkan yang lebih kecil ke botol yang lebih besar, dan menyedot udara di antara keduanya. Makasih ya udah bikin kopiku selalu hangat.